Oke sobatku, jumpa lagi di channel Kak Iyok. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Oke, nah jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah settingan pada aplikasi KineMaster agar tampilan ketika video kita itu kita render ya, itu tidak burik dan juga size-nya itu tidak terlalu besar. Nah, kadang kan orang itu kalau misalkan dia itu pemula biasanya, sobat ya, yang pertama kali ngedit pakai aplikasi KineMaster, itu resolusinya digedein. Pokoknya semuanya digedein, dipolin, jadi alhasil yaitu ukuran videonya jadi besar banget dan tentunya juga videonya mungkin ya bisa dikatakan bening. Tapi size-nya itu loh, kadang video 2 menit aja hasilnya bisa 2 GB untuk kapasitas videonya. Itu kan sungguh membuang-buang memori sobat ya, membuang-buang ruang memori internal. Cuman 2 menit tapi kok 2 GB size-nya gitu kan. Nah, jadi pada video kali ini aku akan sharing ya sebuah settingan KineMaster agar video kalian itu tetap bening ketika di-play di HP, di laptop, bahkan di komputer. Tapi size-nya pun dia sangat ekonomis. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Jadi tidak memakan ruang memori. Oke, bagaimana caranya? Dan buat kalian di sini sobat, sebelum kita lanjut video ini, buat kalian yang baru bergabung di channel Kak Iyok sebelumnya, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian di sini tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini. Oke sobatku, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya. Oke. Nah, jadi di sini untuk langkah awalnya silakan kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi KineMaster-nya. Nah, buat kalian di sini yang lagi pengen cari KineMaster tanpa watermark ya, atau tanpa tanda air, kalian bisa langsung aja cek link tautan ya. Cek link tautan yang ada di komentar pertama saya ini. Filenya sudah saya siapkan. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan kepada kalian ya sebuah video yang sudah pernah saya buat dan sudah pernah saya upload di YouTube saya. Nah, jadi untuk setiap settingannya itu saya menggunakan settingan ini terus sobat. Jadi kalian bisa cek sendiri kan, video-video yang ada di YouTube saya ini itu tidak terlalu bulik ya, tidak terlalu burik, alias sedang lah. Mau kita lihat di laptop, di komputer pun dia tetap jelas ya, tetap bening, nggak burik gitu. Oke. Nah, jadi untuk settingannya itu seperti ini sobat. Nah, ini ya, kita pilih tanda gear. Sebentar. Nah, ini. Ini untuk settingannya sobat ya. Untuk audionya itu seperti ini ya. Nah, ini dia. Bisa kalian cocokkan. Ini untuk videonya. Video fade in-nya itu 2.00s. Video fade out-nya sama ya, 2.00s. Nah, ini. Penyuntingannya pun nih ya, seperti ini. Bisa kalian samakan. Nah, ini. Oke, kita kembali. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian sini nih. Nah, ini ya yang saya kasih panah. Nah, disinilah yang paling penting. Nah, di sini untuk resolusinya kalian bisa pilih yang ini aja, HD 720p. Dan untuk laju bingkainya itu cukup di angka 30 saja. Memang sih semakin kecil untuk resolusinya dan semakin kecil juga untuk laju bingkainya, dia semakin ringan ya untuk hasil size rendernya. Tapi itu semua akan membuat video kita menjadi burik alias tidak tajam, remang-remang ya. Apalagi kalau kita lihat di laptop, di komputer yang layarnya itu besar-besar, itu pasti jelas akan burik ya. Nah, jadi untuk settingan sedangnya
bisa kalian lihat di HP, di laptop, di komputer dengan tampilan yang jelas dan juga tidak memakan ruang memori, silakan kalian ikuti settingan saya ini, yaitu untuk resolusinya di angka HD 720p dan untuk laju bingkainya itu di angka 30 saja. Nah, ini dia sobat ya. Dan untuk ini ya, tinggi rendahnya silakan kalian paskan di bagian sini nih ya. Nah, ini kan ada kayak volume nih. Nah, ini laju bitnya ya, ini namanya laju bit ya. Tuh, laju bit ya. Tuh, kita buat di angka 7 MB saja ya. Jangan lebih dari 7 MB ya. Ini kalau semakin tinggi laju bitnya, semakin besar juga kapasitasnya. Tuh kan. Di bawah ini ada bagian ses ya, kapasitas hasil dari video kita. Tuh. Semakin besar untuk laju bitnya, maka semakin besar juga nantinya untuk file yang akan kita render. Tuh ya. Kalau kita polkan itu bisa lebih dari 1000 MB. Nah, jadi untuk laju bitnya itu cukup di angka 7 MB-an saja, sobat ya. Nah, ini dia. 7,4 cukup ya. Pokoknya di angka tujuan lah, jangan di bawah 7. Nah, udah gini aja settingannya. Setelah itu silakan kalian simpan sebagai video. Nah, jadi dengan settingan seperti ini, itu hasilnya bisa kalian cek sendiri ya di video-video saya ini. Untuk hasil hasil videonya itu tidak burik kalau kita style di HP, di PC, di komputer, di laptop ya. Dan untuk hasilnya pun, hasil sesnya itu tidak terlalu besar. Nah, bahkan hasilnya pun dia bisa kurang dari angka yang tertera ini, sobat ya. Nah, misalkan ini kan video saya ya, yang udah saya edit nih misalkan. Laju bitnya itu dia 7,47 MB, resolusinya 720p, laju bingkainya 30. Nah, ini kan nanti untuk sesnya itu sekitar 495 MB, sobat ya, kalau sudah kita render. Nah, ini kemungkinan nanti bisa jadi cuman 200 MB gitu, 250 MB. Pokoknya terkadang dia di bawah ini, di bawah 495 MB. Ini cuman angka estimasi saja, sobat ya. Ses estimasi saja. Pokoknya seperti itu. Settingan seperti ini, sobat ya. Bisa kalian cocokkan. Oh ya, lupa saya. Pada bagian formatnya ini ya, silakan kalian pilih yang paling kompatibel. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kalian pilih ya. Paling kompatibel yaitu H264 untuk kompatibilitas dengan sebagai besar perangkat. Nah, kalau yang bawah ini dia efisiensi tinggi. Nah, ini untuk mengurangi ukuran file atau video dengan latar belakang transparan. Nah, terus GIF itu disimpan sebagai animasi. Nah, jadi ini kita pilih yang atas saja, sobat ya, untuk formatnya. Pokoknya kalian pilih yang paling compatible. Biasanya kalau ini kita ubah-ubah, itu nanti video kita kadang ada yang macet-macet gitu ya. Pokoknya settingannya silakan kalian cocokkan seperti ini saja. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk tutorial yang dapat saya berikan pada video kali ini. Dan balik lagi di sini, jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tulis saja komentar di bawah ini. Dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen filenya langsung aja bisa cek di komentar pertama saya.